Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui saat ini kita masuk pada sekitar pertengahan bulan Ramadan. Para sahabat Nabi yang mulia mendambakan sekali untuk bisa diberikan kesempatan menemui bulan Ramadan. Dalam salah satu qaul Ibnu Rajab dikatakan kanu yad'una Allah ta'ala sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan yad'unahu sittata ashhur ayyataqabbala minhum. Para sahabat Nabi yang mulia itu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum bulan Ramadan agar mereka disampaikan kepada bulan Ramadan, dan 6 bulan setelahnya tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah agar ibadah mereka selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin demikian sangat agungnya bulan Ramadan ini, maka kita harus cerdas dan cerdik memanfaatkan waktu selama bulan Ramadan ini agar kita bisa meraup keuntungan yang super besar tatkala Allah memberikan big bonus dan big sale, obral besar, pahala, keridhaan, ampunan, maghfirah dan sebagainya di bulan Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sangat jelas sekali bahwa tujuan disyariatkannya berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya, agar orang-orang yang beriman itu keluar pasca puasa di bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin, untuk sedikit membahas, untuk sedikit kita membreakdown, menurunkan takwa itu kepada sebuah target yang mungkin bisa kita capai, tetapi kemudian target yang kita capai itu bisa menjadikan kita meraih takwa, maka ini perlu untuk kita pikirkan. Hadirin, dalam sebuah konsep tentang pelaksanaan sebuah program atau proyek, ada yang dinamakan perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, dan kemudian pengawasan. Kalau dalam bahasa mahasiswanya ada namanya POA, planning, organizing, actuating, dan controlling. Kita saat ini sedang melaksanakan program Ramadan. Maka alangkah baiknya kita terapkan hal-hal atau poin-poin atau fungsi dari pengelolaan sebuah program tadi. Kita harus memiliki sebuah perencanaan. Kemudian setelah itu kita mengorganisir diri kita, dan kemudian kita melaksanakan perencanaan tersebut, dan kemudian kita terus mengontrol dan mengevaluasi apakah apa yang ingin kita capai itu sudah sejauh mana ketercapaiannya. Mari kita ambil satu poin yang pertama, planning atau perencanaan. Definisi dari perencanaan itu adalah Anda menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Jadi 2 poin, menetapkan tujuan dan kemudian memutuskan bagaimana cara untuk menetapkan tujuan tersebut. Kita saat ini berada di bulan Ramadan, bulan yang dimana Allah memberikan berbagai macam kebaikan dan keberkahan. Maka alangkah baiknya kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk kita tetapkan tujuan pasca Ramadan. Setelahnya kita selesai mengikuti serangkaian ibadah selama bulan Ramadan dengan puasanya, dengan sholat sunnah tarawihnya, dengan qiyamul lailnya, dengan baca Al-Qur'annya. Target apa yang ingin kita capai setelahnya kita keluar dari bulan Ramadan? Target itu bisa jadi menciptakan sebuah perilaku baik atau menghentikan perilaku buruk. Misalnya, kita kenali, kita identifikasi diri kita selama ini
punya kebiasaan misalnya meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Dan itu berdasarkan survei, meskipun di negara yang kita klaim negara Islamnya kuat seperti Malaysia, menunjukkan orang yang taat dan komit terhadap melaksanakan sholat fardu 5 waktu bagi yang muslim itu tidak lebih dari 50%. Artinya sangat banyak orang yang terbiasa meninggalkan sholat fardu, biasa melaksanakan tapi juga biasa meninggalkan. Kalau saya suka survei kecil-kecilan ke mahasiswa saya selalu minta acungkan tangan yang seminggu ini tidak pernah meninggalkan sholat sekalipun. Alhamdulillah, kadang tidak ada yang ngacung satu orang pun dalam satu kelas itu. Kalau misalkan ada yang ngacung mungkin 3 atau 4 orang, ditanya yang lainnya, bagaimana yang lain? Suka bolong-bolong Pak. Biasanya bolong-bolongnya di mana? Biasanya di waktu sholat subuh. Misalnya kita mempunyai kebiasaan buruk sering meninggalkan sholat, maka saat ini kita gunakan momentum Ramadan ini untuk kita tetapkan tujuan. Kita tetapkan tujuan pasca Ramadan ini, saya ingin menjadi orang yang mempunyai komitmen terhadap sholat dan tidak pernah meninggalkan sholat fardu sekalipun. Maka kita bisa kemudian menetapkan tujuan tersebut. Kita tetapkan dan kemudian kita coba lakukan langkah-langkah selama di bulan Ramadan ini. Kita istiqomah tidak meninggalkan sholat sekalipun, dengan mengharap ridha Allah, dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pasca Ramadan lewat, setelahnya kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi profil orang yang Islam, orang yang iman, yang tidak pernah meninggalkan sholat sekalipun. Atau kita tetapkan target kita, setelahnya Ramadan ini usai, saya ingin menjadi profil orang yang beriman yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Maka tetapkanlah tujuan tersebut, dan kemudian tetapkanlah langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Di antaranya selama bulan Ramadan, sisa hari-hari di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini, kita tidak akan pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun. Akan diupayakan terus gimana caranya agar terus melaksanakan sholat fardu berjamaah selama bulan Ramadan ini. Harapannya setelah Ramadan usai, muncullah diri kita yang baru, seperti seekor kupu-kupu yang keluar dari kepompong yang awalnya adalah seekor ulat yang menjijikkan. Kita berubah profil kita menjadi orang yang rajin sholat 5 waktu, menjadi orang yang komit terhadap sholat berjamaah. Mungkin kemudian tujuan yang lain, misalkan kita ingin menjadikan diri kita orang yang lebih penyabar. Keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi orang yang lebih penyabar. Rumusnya atau tipsnya adalah, yang pertama, tetapkanlah tujuan tersebut. Apa yang ingin kita capai pasca Ramadan, dan kemudian tetapkan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Setelah kita tetapkan, maka kemudian kita lakukan langkah-langkah tersebut secara komitmen dan konsisten pada sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini. Berikutnya, jangan lupa kita kontrol terus, kita awasi terus, apakah kita pernah bolong sholat fardu berjamaahnya, apakah kita pernah terlewat sholat fardu berjamaahnya dalam hari-hari sampai akhir bulan Ramadan ini. Dan jangan lupa kita pun harus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah merubah perilaku kita, agar kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bertransformasi, merubah diri kita ke arah yang lebih baik, menuju perilaku dan sikap yang lebih mulia. Apa keuntungannya hadirin ketika kita coba melakukan langkah-langkah sebagaimana di dalam pelaksanaan project management tadi? Kita melakukan perencanaan, kita melakukan pengorganisasian, kita melakukan pelaksanaan, dan terakhir kita melakukan controlling atau pengawasan. Keuntungannya adalah, pertama, apa yang kita lakukan dalam Ramadan ini menjadi lebih terarah.
Ketika harapan kita pasca Ramadan kita ingin menjadi orang yang ahli berjamaah, maka fokus setiap hari. Jangan lupa aku harus sholat berjamaah. Jangan lupa saya harus sholat berjamaah. Apapun yang menghalangi kita sholat berjamaah akan kita tinggalkan. Sehingga fokus apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Yang kedua, ketika kita merencanakan sesuatu perbuatan baik dan kita melakukan perencanaan itu sungguh-sungguh dan serius dengan penuh kesungguhan dan berharap ridha Allah, ada sebuah hadis yang sangat menarik, tawaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk banyak merencanakan amaliyah ibadah. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, qala innallaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sebuah hadis dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang berniat, barang siapa yang merencanakan, hamma, berhimmah, berkeinginan melakukan satu kebajikan, lalu kemudian dia tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebajikan yang sempurna. Dan jika dia berniat, merencanakan, menginginkan dengan sungguh-sungguh mengerjakan satu kebajikan dan kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai 10 kebajikan hingga 700 kali lipat, hingga ila ad'afin katsirah, sehingga sampai pelipatan-pelipatan yang sangat banyak. Ketika Bapak semuanya di sini menetapkan tujuan, saya ingin menjadi orang ahli berjamaah, saya akan berniat memanfaatkan sisa-sisa Ramadan ini untuk senantiasa sholat berjamaah. Malaikat sudah mencatatnya. Ketika datang nanti waktu asar tiba, kita melaksanakan sholat asar itu, maka Allah lipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai ila ad'afin katsirah, sampai kepada lipatan yang sangat-sangat banyak. Belum lagi bonus pahala di bulan Ramadan yang katanya kata hadis dikalikan 70 kali lipat. Belum lagi bonus itu, kita mendapatkan bonus karena kita meniatkan sesuatu yang baik dan kemudian kita melaksanakannya. Ketika kita tidak melaksanakannya karena kita mungkin lagi di jalan, kemudian terlewat sholat fardu berjamaah, Allah sudah menetapkannya seolah-olah kita sholat berjamaah secara utuh, secara penuh, dan pahalanya tidak dikurangi sedikit pun. Jadi keuntungan yang kedua setelahnya menggunakan kita kesempatan di bulan Ramadan ini dengan sebuah perencanaan yang baik, kita akan lebih fokus dalam ibadah kita karena kita memiliki target, karena kita memiliki tujuan. Yang kedua, ketika kita mencoba untuk melaksanakan apa yang kita rencanakan, pahalanya luar biasa besarnya, luar biasa besarnya. Mungkin mudah-mudahan kita semua di sini bisa menetapkan sebuah tujuan yang mulia dan kemudian kita bisa fokus menjalankannya, menggunakan sisa-sisa Ramadan kita untuk melakukan perbaikan diri, perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan menjadi jiwa-jiwa yang bertakwa dengan 1 atau 2 target yang mungkin secara spesifik ingin kita capai, yang kemudian target itu bisa membawa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.